Sobat penabur di 15 kota, kita tahu bahwa memberikan arah ini bukan hanya sebuah konsep ideal, tetapi sesuatu yang harus dijalankan dalam keseharian. Misalnya di ruang kelas, di kantor, atau dalam interaksi antar tim. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana tema ini hidup dalam realitas dunia kerja dan pelayanan. Nah saya ingin bertanya kepada Pak Arief nih. Pak Arief, dari pengalaman Bapak sebagai profesional yang juga aktif di pelayanan, bagaimana tantangan memberikan arah ini muncul di lingkungan kerja? Apakah Bapak melihat kecenderungan tertentu? Misalnya ada ketidakjelasan visi, kebingungan arah dari tim, atau lemahnya komunikasi? Dan kalau itu terjadi, bagaimana hal ini bisa diatasi? Silakan Pak Arief. Ya, Pak Agus dan Sobat Penabur 15 Kota. Pertanyaan yang bagus. Di dalam dunia profesional dan juga di dalam dunia pelayanan, terutama di penabur, itu sudah berbeda. Ya, karena bidang di pelayanan ini adalah pertama nirlaba dan juga antara profesional dan juga gereja. Ini persoalan Gitu. pelayanan, ini persoalan ya. Jadi kalau tadi sampaikan itu berbeda mesti ada, tapi persamaan juga ada. Di mana persamaannya? Bahwa kita sebagai leader tadi ya, pembukaan yang pertama ada otoriter. Di situ penting. Kita tidak bisa otoriter. Kekuasaan itu ada di pengurus. Tetapi kita nggak boleh otoriter. Malah kita harus menjadi makan rendah. Kita menjadi contoh tadi Pak Bu Kodim ini, kita menjadi contoh buat bagi mereka yang di bawah kita, yang memberikan arahan. Kenapa dilakukan itu? Karena kita dari berbagai gereja. Dan mereka di struktural itu bermacam-macam. Saya kasih contoh. Dari beberapa, mereka struktural itu kan mereka dari guru. Dari waktu jadi kepala sekolah. Lalu ada yang kepala divisi. Lalu ada yang dari jadi struktural yang lain. Begitu kan? Tetapi mereka background semua dari sini. Rata-rata ya. Akhirnya apa? Mereka terkungkung pada di sini. Itu hal yang baik. Tetapi juga ada kurangnya. Harus kita sadari. Sekolah ini tidak bisa cukup hanya sekolah pendidikan saja. Dia harus infrastrukturnya ada. Satu, sarana prasarana, supportingnya. Nah, ini harus didukung orang-orang yang dari luar. Karena itu kita pengurus yang memang profesional, kita harus memberikan arahan, tetapi tidak otoriter. Kita harus memberikan dan memberi contoh. Nah, inilah pentingnya buat kita untuk terus memberikan arahan kepada orang-orang yang kita pimpin pada waktu itu. Karena itu pertanyaannya jadi bagus, kita harus profesional. Tetapi kita harus coba menjadi leader. Jadi leader, servant leaders. Kita harus tetap rendah. Bukan power dikuasai kita harus semua maunya. Tidak. Tapi kita merangkul. Kita mengajari mereka supaya bisa berjalan track sesuai dengan kita. Saya kira itu Pak Agus juga. Barangkali mungkin Pak Arief, ada nggak kelemahan-kelemahan yang bisa terjadi di dalam proses yang dijalani itu? Persis, komunikasi. Baik di profesionalisme dunia kerja atau di dunia pelayanan, komunikasi is number one. This is the problem paling sulit. Ya, dan kadang-kadang ego sektoral itu paling sulit nanti. Ego sektoral ini menjadi masalah. Kalau kita nggak bilang diantaranya toxic segala macam. Dan ini harus kita beresin. Dan peran pengurus sangat besar di sini. Kalau kita mau beres ini, kita harus menyentuh hal ini. Komunikasi adalah. Selama kita masih putus, maka selesai semua juga. Kita harus terus komunikasi itu ke bawah. Apa handicapnya mereka hadapi supaya kita bisa bantu. Ya, inilah kadang. Dan kadang-kadang atasan di pengurus itu di bawah itu jadi gap. Di struktur yang kita pimpin itu segan bicara sama kita. Akhirnya dia ya begitulah. Jadi terjadi gap-gap di bawah itu. Nah, saya berharap di penabus kan punya ide penabus ya. Itu lebih baik. Tidak seperti itu. Dan saya punya pengalaman juga rata-rata pengurus di penabus ya oke, gitu ya. Dalam segala macam pergumulannya oke dalam menjalankan ini. Itu Pak Agus. Jadi kuncinya komunikasi, Nah, membangun komunikasi ya. Begini Pak Andi, Pak Ya, Agus. ya. Jadi maksudnya kalau kita bilang soal komunikasi ini kan 15 kota nih Pak. Betul. Terus kadang-kadang kan komunikasi itu misalnya kalau di negara kita gitu ya, peraturan udah ada, tapi nggak sampai ke bawah. Gitu kan, giving direction terus apa yang sering kali ini jadi kendala, maksudnya udah bagus, tapi nggak nyampe nih. Betul. Gitu. Nah kenapa Pak? Nah ini dia pertanyaan pembina, pertanyaannya begini. Iya, ya. Susah jawabnya. Jadi gini, kan 15 kota itu punya SDM berbeda-beda. Disproporsional. Di Jakarta punya SDM bagus, dia punya strong point, ya. Tapi juga punya kelemahan. Di tempat lain metro punya weakness, punya kelemahan, tapi juga punya kekuatan. Nah, barangkali ini tugas pengurus
untuk menyampaikan ini. Lalu membimbing mereka. Karena itu pengurus-pengurus ini yang sekarang ini mesti menyampaikan titik lemahnya di mana. Ya, supaya mereka kita bisa bantu untuk menaik ini. Jelas menyamaratakan satu dengan itu tidak bisa dan tidak wise. Tidak wise saya bilang. Karena itu kita harus pada titik itu melihat case by case. Lalu kita angkat itu ke dalam suatu persoalan kita bersama. Dan kita harus toleran juga. Kalau dia belum bisa, artinya mari kita dukung dia. Berarti waktu kasih direction maksudnya nggak boleh kita cuma ngasih doang, kita lihat juga gitu. Case by case. Ya. Case by case. Situasi konteksnya Konteksnya, di situasi. setempat masing-masing berbeda. Betul. Ya, nggak bisa disamakan. Nah, itu yang sulit. Sulit. Tapi apakah tidak bisa? Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Waduh, ini yang pendeta yang mana ini? Saya pusing nih. Betul, ya. Baik, saya juga mau bertanya nih ke Bu Cordel ya. Seringkali dalam dunia pendidikan kita menemukan individu yang letih, merasa tidak tahu harus melangkah kemana, ada titik jenuh kali, burnout barangkali itu ya disebutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin rohani atau guru Kristen dalam konteks ini untuk tetap bisa menjadi penuntun arah yang setia dan berpengaruh di tengah kelelahan, keletihan, burnout dan sebagainya ini? Ya. Kalau menurut saya sih Ya. pertama-tama Ya. Pak Agus dan rekan sobat penabur 15 kota gitu ya. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan ngejudge. Kita tuh kan seringkali begitu ngelihat ada orang patah semangat atau orang lost direction, kita ngerasa lu mesti begini-begini gitu ya. Kita langsung ngejudge lah gitu. Nah, menurut saya yang pertama kali harus dilakukan adalah ya itu tadi, apa ya? Yesus kan nyebrang inkarnasional gitu. Ya. Kita pahami dulu sepatu dia, kenapa dia jadi lemah atau kenapa dia jadi udah hilang semangat padahal dulu bukan semangat gitu Ya. ya. Udah pakai Pakai semangat ya. tapi tiba-tiba di tengah-tengah seperti orang letih lesu berbeban berat. Nah, nggak mungkin kan ada asap tanpa api. Ya. Kita juga nggak boleh langsung muncul seolah-olah paling tahu ini jalan keluarnya, lu mesti begini-begini, nggak boleh. Jadi menurut saya mungkin dilihat lagi, didalamin dulu kenapa dia tadinya rajin banget, sekarang berubah jadi kurang bersemangat. Ada apa gitu? What's wrong? Kita masuk dulu, lihat, selami, terus mungkin dengan begitu kita bisa lebih paham gitu ya. Menurut saya sih kuncinya mesti empati. Oke. Balik lagi, jadi kalau empati takutnya gini ya, kita ngasih jalan keluar tapi nggak kena juga, kita nggak tahu dia Ya. kenapa begitu. Ya. Atau kita judging kan seringkali, oh ini Ya. males nih. Padahal tanpa tahu dia nggak turun dari langit tuh males ya, jangan-jangan gara-gara kita juga. Gitu. Ya. Jadi menurut Ya. saya sih itu sih Pak, jadi Ya. nggak bisa langsung ngejudge, ngasih jalan keluar, Aha. tapi justru nyelamin dulu, tahu dulu kenapa nih dia begitu, dan mungkin kita bisa apa ya? Orang kan kadang kalau ada yang aduh orang ngerti nih perasaan gue, itu kan jadi bisa lebih masuk gitu. Itu sih. Ya. Baik, ini menarik, sangat berkesan apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Cordelia dan Pak Arif Suryanto. Setidaknya ada 2 kata tadi yang muncul dalam percakapan kita, yaitu komunikasi. Itu menjadi sangat penting. Yang kedua, bahasa empati. Ya, empati, jangan judge langsung. Ya, oh ini dia kurang semangat apa segala macam. Tapi kita lihat situasi apa yang sedang terjadi, dan tadi situasi dan konteks dari setiap tadi Pak Arif bilang kota nggak bisa selalu sama. Maka komunikasi, empati itu menjadi sesuatu yang menurut saya cukup menarik ini. Ya. Nah, saudara, wawasan dan pengalaman yang dibagikan ini semoga menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Sobat penabur, silakan mencatat password di akhir video ini untuk mengerjakan refleksi yang kedua. Tetap semangat.